Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbingan Rohani Ramadan 2021 SMP Negeri 35 Bandung. Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat ya. Kajian virtual kali ini akan dipandu oleh guru kita, Ustadz Asep Dadan Koswara, dengan tema Ramadan dan kupu-kupu. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk menuliskan resume kajian ini ya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan kita menjalankan ibadah saum yang sungguh sangat luar biasa. Jamuan dari Allah yang menjadikan kita orang-orang yang mulia, agung dan luhur. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Qudwah hasanah kita semua yang penuh dengan kecintaan, mendakwahkan, menyebarkan, mengajarkan, bahkan mengamalkan isi kebenaran ajaran-ajaran Al-Quran yang tiada lain Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak sekalian, sebelumnya Pak akan sapa, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan saum kalian sampai hari ini, hari yang ke-18, menjadi tabungan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, perkenalkan Bapak salah satu di antara pengajar guru agama di SMP Negeri 35 Bandung. Nama Bapak adalah Pak Asep Dadan Koswara. Insya Allah, dengan takdir Allah, insya Allah tahun ajaran baru kita akan bertemu tatap muka secara langsung. Baik anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan tema materi yang mungkin akan bertanya, ya. Karena yang Bapak akan sampaikan yaitu kepompong Ramadan atau Ramadan dan kupu-kupu. Aneh ya, apa hubungannya Ramadan dengan kupu-kupu? Baik, anak sekalian, pernah melihat apa itu kupu-kupu? Coba sebutkan. Apa yang terlintas pada saat kalian melihat serangga yang disebut dengan kupu-kupu? Tentunya paling tidak ada kata-kata indah, menarik, dan cantik. Itulah kupu-kupu. Lalu bagaimana keindahan serangga yang diciptakan oleh Allah itu sendiri tercipta? Apakah mereka terlahirkan secara langsung atau melalui proses? Baik, silakan dilihat tayangan ini sebagai bahan tafakur kita.
jamaah sekalian, kalian sudah melihat bagaimana proses terjadinya kupu-kupu yang dengan berbagai warna-warni, yang menghiasi bahkan terlihat cantik, indah, dan menarik. Ya. Apa hubungannya dengan ibadah saum yang kita lakukan? Tentunya memang secara langsung agak-agak jauh gitu. Tapi ketika kita tafakuri anak sekalian, ini sebuah ilustrasi dari Allah Subhanahu wa taala yang ditayangkan tadi, bahwa kita saat ini umat Islam, orang yang beriman, sedang berada dalam kepompong Ramadan selama 1 bulan penuh. Dalam tayangan tadi disebutkan bahwa kupu-kupu itu terjadi saat dia sudah melalui prosesnya selama 15 hari. Jadi Allah memberikan sebuah kesempatan kepada kita agar di bulan Ramadan itu menjadi pribadi yang menarik, yang cantik, memperindah lingkungan, menghiasi alam sekitarnya, seperti kupu-kupu yang terbang dan muncul dengan berbagai jenisnya. Itu yang diingatkan. Jadi indah terlihatnya. Lalu apa yang diperindah oleh Allah dengan Ramadan pada diri kita? Nah ini, dengan mulai Ramadan ini, Allah ingin memperindah diri kita. Pertama, yang diperindah oleh Allah itu adalah hati kita. Hati tempat di mana keimanan kita, keyakinan kita tumbuh dan berkembang. Apa yang dipindahnya? Agar hati kita menjadi bersih dari penyakitnya, dari virusnya, dibersihkan dari rasa dengki, ya, rasa hasad, terus kebiasaan gibah. Ya. Tahu gibah kan? Kan orang biasanya kalau bicarakan orang lain tuh, wah, sangat enjoy, enak. Tapi padahal itu bagian dari hal yang tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim. Jadi jangan ada ungkapan, maaf, ini mah bukan ngomongin, tapi betul ada. Nah itu namanya gibah. Ya. Jadi itu yang dibersihkan melalui ibadah saum Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, yang diperindah dalam diri kita mulai Ramadan ini, itu adalah lisan kita. Boleh jadi selama kita di sekolah, terutama ketika kita offline, atau mungkin ketika kita SD, bicara gaul kesana kemari, tanpa kontrol, bahkan bicaranya itu kasar, jelek, bahkan bicaranya seringkali menghardik teman kita, menjelekkan teman kita, terus mengejek teman kita. Nah, padahal itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Maka melalui ibadah Ramadan ini, lisan kita agar dibiasakan untuk banyak berzikir kepada Allah. Tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Atau sekalipun berbicara yang bermanfaat. Berbicara yang bermanfaat memberikan arti dan makna tersendiri. Atau ada satu hal yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Lisan kita biar disibukkan untuk tilawah. Membaca Al-Quran terus sehingga lelah ketika kita membaca. Sehingga pada saat lisan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, ada sebuah kenikmatan tersendiri. Nah, anak sekalian, hal yang lain yang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pendengaran kita. Pendengaran kita oleh Allah diarahkan supaya senantiasa terbiasa senang dan tenang untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan petuah tentang kebaikan dari siapa? Dari orang tua kita. Kan biasanya anak-anak seusia SMP, SMA itu senangnya kalau dinasehati sama orang tua.
sok tahu lah, orang tua kita mah tidak tahu pergaulan, atau jangan turut campur lah mama atau bapak mah. Nah, padahal apa yang disampaikan oleh orang tua itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita tuh terbiasa mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, oleh guru kita, atau oleh orang-orang yang lebih soleh dari kita. Kenapa itu penting? Supaya kita ada perbaikan dan menjadi orang yang baik. Ya. Terbiasa telinga kita mendengarkan. Jangan banyak-banyak terbiasa mendengarkan hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dihiasi oleh Allah dalam pribadi kita adalah tangan. Ya, tangan kita paling tidak anak sekalian dibiasakan untuk mampu dan mau memberi kepada teman kita yang susah, mau menuntun dan menunjukkan kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Sehingga setiap apa yang kita tunjukkan melalui tangan kita itu akan menjadi sebuah amal yang terbaik di hadapan Allah. Ya. Bukan menunjuk dan menuduh, apalagi memfitnah orang lain sesuatu yang tidak dilakukan oleh teman kita. Lalu apalagi yang Allah perindah dalam diri kita selain yang tadi, Pak? Ada dua lagi. Yang selanjutnya adalah kaki. Kaki di mana kita tepat berjalan, menempuh perjalanan. Ya, sejauh apapun ketika Allah memberikan kenikmatan, maka akan menjadi sebuah kenikmatan. Maka di bulan Ramadan ini Allah menginginkan kaki kita lebih banyak. Ringan melangkah untuk menuju bersama-sama kepada tempat-tempat sujud, ya artinya ke masjid, atau tempat-tempat thalabul ilmi, yaitu ke sekolah, atau ke tempat-tempat di mana sana dikaji, dipelajari tentang kebaikan dan kebenaran. Itu yang diinginkan. Dan yang terakhir sekalian, di bulan Ramadan ini Allah ingin menghiasi mata kita agar menjaga dari hal-hal yang tidak layak untuk kita lakukan. Jangan dibiasakan mencari atau memata-matai kesalahan dan aib orang lain. Karena belum tentu orang yang kita cari aibnya itu adalah lebih baik dari kita. Nah, itu yang disebut dengan kepompong Ramadan. Kita selama 30 hari oleh Allah dibentuk, diwarnai, sehingga muncul seperti halnya muncul kupu-kupu yang sangat indah dan menarik serta cantik terlihat. Sehingga hasil akhirnya lahirlah sosok pribadi muslim yang mulia, tutur katanya sopan, berbicara tentang kebaikan, tidak memiliki rasa dendam kepada orang lain, hormat kepada orang tua, rajin ibadah, rajin tilawah, dan senang menolong orang lain. Terus muncul menjadi pribadi yang ketika orang lain menjadi ta'zim atau hormat dan tertarik. Sehingga senang. Sehingga pada saat bergaul dengan orang-orang seperti itu, ada sebuah ketenangan dan kenyamanan. Jangan seperti ketika ada teman, saya mah gak seneng sama si fulan. Kenapa? Gak tahu. Rasanya gerah dari dekatnya. Nah, ini. Tapi pribadi yang mulia akan menjadi menarik. Sopan. Dan menjadi pribadi yang keberadaannya membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ya, berikan manfaat dan bermanfaat. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang diinginkan oleh Allah mulai Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang mulia dan agung. Itu aja mungkin anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini. Sekali lagi, ya 12 hari ke depan kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki kembali, untuk memanfaatkan inilah bagian cara Allah ingin memperbaiki kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.